Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khayl ila akhir ayat. Jamaah kuliah subuh anu kusim kuring dihormat, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji karya syukur urang salamina panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu masih mercantenkeun ka urang sadayana, masih natepkeun ruh dina diri urang, masih hingga urang sadayana tiasa keneh menikmati suasana Ramadan ieu ku ayana ruh masih dina jasad urang. Syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala nu langkung utami urang masih keneh dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala biasa ngalaksanakeun kewajiban dina sasi Ramadan ieu, nyatana ngalaksanakeun saum nu dika dinten ayeuna dinten ka-22 dina sasi Ramadan. Oge disarengan ku ngalaksanakeun qiyamul Ramadana netepan tarawih dina tiap wenginan kalayan berjamaah. Oke, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala tiasa namatkeun ieu Ramadan kalayan tiasa ningkatkeun amal ibadah urang ka Allah. Oge tiasa memperbaiki keayaan urang sabada Ramadan anu menjadi PR urang. Margi salah sahiji saur ulama berhasil da seseorang dina bulan Ramadan ditinggal tina 11 sasi sabada Ramadan. Ieu nu gajantenkeun PR kang urang sadayana, urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu Ramadan sing janten Ramadan anu paling sae kang urang. Urang sadayana kaluar tina Ramadan sing ditetepkeun dina katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Tiasa ngalanjutkeun kegiatan-kegiatan atanapi ibadah urang dina 11 sasi anu kapayun. Oge urang mendapatkan ilmu nilai-nilai tina naon kegiatan urang ibadah urang dina sasi Ramadan ayeuna. Amin ya Allah rabbal alamin. Shalawat kali salam mugia salamina dicurahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka keluargina ka para sahabatna. Oge mudah-mudahan ka urang sadayana harapan urang teu aya deui. Kemungkinan besar urang di alam akhirat salametna di alam akhirat berkat kenging syafaatul uzma ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga urang ngadoa ka Allah sing dijantenkeun umat anu kenging syafaat ti Kangjeng Rasul sehingga tiasa sasarengan ka surga sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, upami saur ulama Ramadan kabagi tilu. Ramadan 10 hiji, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari katilu. Lamun cek nu sakola ieu teh asup kana semester terakhir, di mana semester akhir biasana tegang. Naon sababna? Sabab ketentuan lulus tinu teuna biasana aya dina semester terakhir. Kamu urang sadayana, urang nitena salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saur Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditaros kumaha kaayaan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina 10 terakhir.
Saur Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fil ghairi. Riwayat Muslim. Di hadis riwayat Muslim saur Siti Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu, benar-benar bersungguh-sungguh. Jadi sekelas Rasul pun masih bersungguh-sungguh menyatakan kesungguhanana. Lamun kurang tetiasa sungguh-sungguh mungkin nilainya pasti kurang. Naon sababna? Taraweh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bersungguh-sungguh dalam menjalankan 10 terakhir. Kata Siti Aisyah bahwa tidak seperti 10 awal atau 20 awal. Di 10 akhir, artinya sekelas Rasulullah SAW itu dikatakan yajtahidu, meningkatkan kesungguhannya di 10 terakhir. Karena apa? Mungkin kita pun merasa 10 terakhir ini sangat berat untuk melaksanakan ibadah. Berat tarawih, berat qiyamul lailnya, berat tadarusnya. Bahkan banyak orang-orang yang tadarusnya sudah berhenti atau tarawihnya pun sudah libur. Karena apa? Karena berat. Maka dikatakan oleh Siti Aisyah bahwa Rasul sendiri yajtahidu, bersungguh-sungguh, sangat meningkatkan ibadahnya di 10 terakhir. Di antaranya tadi tantangannya lebih besar. Yang kedua yang kita tahu bahwa di 10 terakhir ada nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini di antaranya. Sehingga diisi oleh Rasulullah SAW sampai Kanjeng Rasulullah SAW beriktikaf 10 terakhir tidak pulang. Karena apa? Karena takut terganggu mungkin. Ini adalah contoh untuk kita. Sementara kita sekelas umatnya, kalau Rasul bersungguh-sungguh, maka kita harus sangat bersungguh-sungguh. Karena namanya cek bahasa Sunda meleng saeutik bahaya ya. Meleng bisa terlulus ya. Meleng bisa gagal di Ramadan. Meleng bisa tidak ada nilainya Ramadan. Bahkan sampai-sampai para ulama mengatakan ada orang yang paling buruk itu adalah orang di bulan Ramadan. Di antaranya orang yang tidak bersungguh-sungguh mengakhiri Ramadan. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal di ujungnya. Makanya Pak, sebenarnya kita tidak usah taat Pak. Maksiat silakan, yang penting di ujungnya kita bisa bertobat. Yang penting sebelum sakarat kita bisa bertobat aja dulu. Silakan maksiat sekarang, yang penting jangan sampai kita bermaksiat di ujung akhir hayat kita. Kata Rasulullah SAW, sehebat-hebat orang, amalan itu adalah amal ujungnya. Cuma kita tidak tahukah kapan ujung umur kita, maka dari sekaranglah kita bersungguh-sungguh. Hadirin rahimakumullah, karena mungkin kalau Ramadan itu rutinan menjadi kuliah subuh, maka materinya setiap tahun itu PR seorang pengisi kuliah subuh harus naik lagi. Tidak mungkin tidak sama dengan materi-materi yang sudah. Nah, sekarang insya Allah pada kesempatan hari ini, setelah selain kita melaksanakan saum Ramadan merupakan ketaatan kita, taraweh walaupun sunat itu bukti ketaatan kita. Dan adapun di akhir penyempurna ibadah saum kata Rasul untuk pembersih saum-saum kekurangan saum kita zakatul fitrah. Selain daripada ketaatan kita, mari kita belajar nilai apa, sudah sampai di mana kita melaksanakan Ramadan ini. Nilai apa yang sudah kita dapat dari saum kita, nilai apa yang sudah kita dapat dari tarawih kita, dan nilai apa yang sudah kita dapat dari tadarus kita. Mungkin ini yang akan kita kaji, yang akan kita bicarakan pada saat ini. Seketika kita untukmu, hanya untukmu sendiri, karena sholat hanya untukmu untuk menjaga nahi dan mungkar. Jadi nilai sholat kita, Allah tingkatkan sholat kita. Karena apa? Karena Allah menginginkan belajar bahwa kita sholat di luar Ramadan kita lebih terpelihara daripada nahi dan mungkar. Kenapa? Orang tua dulu, kalau kamu mau belajar hidup, maka belajarlah dari sholat. Karena sholat adalah pelajaran hidup. Bayangkan,
dengan sholat. Artinya setiap dari kalau kita telah bahwa gerakan-gerakan sholat itu adalah gerakan kita setiap hari. Kita tidak pernah lepas dari berdiri, kita tidak pernah lepas dari jongkok, kita tidak pernah lepas dari duduk. Itu adalah gerakan setiap hari. Dan kalau kita kaji kenapa setiap gerakan-gerakan selalu diikuti dengan lafaz Allahu Akbar, nilai-nilai dari sholat adalah diantaranya ini adalah pelajaran bagi kita. Apapun kondisi yang kita hadapi, keadaan apapun ketika pada saat ini, apakah ketika keadaan duduk atau bahkan ketika keadaan kita terpuruk sekalipun, atau kita sedang berdiri, ibarat dalam ekonomi berdiri ketika kita sedang diberi rezeki banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita standar, ketika seperti kita ruku dan kita setengah menahan beban, artinya hidup kita seakan-akan pas-pasan, di atas tidak, di bawah tidak. Atau kita sedang di bawah, sedang dalam kondisi sujud terpuruk sekalipun, kata Allah, nomor satu yang engkau ucapkan adalah Allahu Akbar. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Allah menerangkan Badi'us samawati wal ar, Allah menciptakan langit bumi, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit ini. Wa tanazzalul amru, dan Allah menurunkan setiap urusan di muka bumi ini. Artinya apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk engkau pecahkan, tapi liyata'allamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa seakan-akan Allah memberitahukan supaya engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa. Pelajaran pertama dari sholat kita. Yang pertama, apapun kondisinya. Sekarang kita sedang kondisi kita, ekonomi Indonesia terpuruk, iya. Apapun sebagaimana terpuruk pun, kata Allah, satu, lihat dalam sholatmu, kondisi apapun. Kamu berdiri, tetap yang engkau agungkan Allah. Kamu kaya, tetap mengagungkan Allah. Kamu sederhana pun tetap mengagungkan Allah. Bahkan kamu terpuruk pun, yang pertama engkau agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sholat, subhanallah Pak, seandainya manusia di alam dunia, umat muslim di alam dunia bercermin terhadap sholat, maka yakin kehidupan kita itu adalah nyaman. Di dalam sholat sampai kita dipelajari, sampai Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana tata cara ketika kita melihat seseorang salah dalam sholatnya. Coba kita lihat, ketika imam salah, maka si makmum harus memberitahu. Bagaimana cara makmum memberitahu? Itu adalah sesuatu yang sangat terhormat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah si makmum langsung memberitahu, "Woi, bacaan kamu salah"? Tidak. "Woi, suratnya kelewat"? Tidak. "Woi, apakah ini?" Tidak. Yang pertama kali kata Rasulullah SAW, ketika engkau menyaksikan seseorang atau imammu, pemimpinmu salah, apa yang kau katakan pertama kali? Subhanallah, tanpa menyinggung perasaan, tanpa mengatakan apa salahnya dulu, tapi ucapkan dulu subhanallah. Karena bisa jadi ketika kita menyalahkan makhluk Allah, kehendak Allah, itu adalah sama dengan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati, ini adalah kondisi Indonesia sekarang, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang sudah membuka, beda zaman mungkin kita dulu. Ketika kita zaman pemimpin kita dulu, kita tidak dipertahukan siapa pemimpin kita yang jahat, siapa yang korupsi, siapa yang salah. Tapi sekarang Allah uji kita mengetahui siapa, dari mulai yang maling motor sampai yang maling triliunan, kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau kita kaji siapa maling motor di Indonesia, apakah orang yang mengucapkan syahadat atau orang yang tidak mengucapkan syahadat? Siapa yang korupsi miliaran, apakah orang-orang yang mengucapkan syahadat atau orang-orang yang bukan mengucapkan syahadat? Seandainya kita bayangkan, maka Allah mengajarkan bagaimana caranya kita memperbaiki. Maka kasih tahu dulu, bukan kita biarkan. Iya, tidak boleh kita biarkan. Biarin deh, biar imam. Yang penting kita imam. Tidak boleh kita mengikuti. Atau kita memberitahu. Allah menuntun bagaimana. Awali dulu. Cara kamu memberitahu adalah subhanallah. Sehingga ada cerita anekdot, Pak. Ketika seseorang di bulan sebelum Ramadan, karena masuk bulan Ramadan tantangannya tarawih itu harus 1 juz dengan tahfidz.
Maka si asli santri ini semangat dia menghafal. Sampai ayat-ayat yang panjang dihafal. Begitu dia masuk ke depan, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Kata makmum belakang, Subhanallah. Kata si imam, wah terlalu panjang. Dia ganti Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata makmum masih tetap Subhanallah. Kata si imam, wah bahaya, ini masih panjang juga. Dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Di belakang masih Subhanallah. Turun lagi sih kata imam, wah ternyata di belakang banyak kakek-kakek mungkin terlalu panjang. Kata si imam masih baca juga Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Di belakang masih Subhanallah. Sehingga si makmum terus turun sampai si imam membaca Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Di belakang masih tetap Subhanallah. Si imam bingung, ini surat mana yang harus saya baca? Padahal si makmum membenarkan, bukan kamu salah membaca panjang atau pendek, kamu belum membaca Al-Fatihah. Barulah di situ bagaimana cara membenarkannya. Barulah di situ bukan dikatakan, weh salah Fatihah, bukan, karena ketika dikatakan seperti itu, kamu ini bisa imam atau tidak, bukan, karena ketika si makmum mengatakan itu, maka sama dua-duanya menjadi batal. Maka si makmum dengan spontan, dia tanpa sepengetahuan, si makmum langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Si imam langsung sadar tanpa merasa dibenarkan, maka si imam melanjutkan Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Itulah konsep daripada kehidupan sehari-hari kita. Yang kita butuhkan setelah seharian kita tidak makan cumalah air putih yang harganya 500 pun ada. Ini adalah nilai dari puasa kita. Ini adalah nilai dunia. Maka pantaslah, kata seorang ulama, benar kamu hidup di dunia untuk menggapai akhirat itu butuh dunia. Iya, tapi kamu mencari dunia. Lihatlah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, dia mencari dunia sebanyak-banyaknya, bukan untuk kekayaan, tapi untuk melaksanakan zakat. Saya ingin zakat karena zakat ada nisab, maka kata Sayyidina Utsman, saya harus banyak harta supaya saya bisa zakat. Yang kedua, Sayyidina Utsman habis-habisan mencari harta. Untuk apa sih? Karena saya supaya bisa infak. Jadi Sayyidina Utsman mencari harta hanya untuk dua. Satu, supaya saya zakat. Kedua, supaya saya infak. Sampai kenallah kita bahwa sahabat terkaya itu adalah Sayyidina Utsman. Padahal secara sejarah bukan awal Sayyidina Utsman yang paling kaya. Sayyidina Utsman itu adalah sahabat yang paling miskin seperti Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tapi ketika yang paling kaya itu adalah dua, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kenapa ketika Rasulullah SAW, wahai para sahabat, siapa yang mau menyumbangkan hartanya untuk berjihad? Maka Sayyidina Umar datang, ya Rasulullah, aku akan menyumbangkan 1000 dinar. Datang Abu Bakar, mendengar, curi-curi pendengaran. Umar berapa nih? Umar 1000. Maka datang Abu Bakar, ya Rasulullah, aku menyumbangkan 2000 karena takut kalah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman diam. Dia mendengar, saya jangan dulu bersedekah, kata Sayyidina Umar. Umar berapa? 1000. Abu Bakar berapa? 2000. Maka pada saat itu Sayyidina Utsman meminta izin kepada istrinya, izinkan saya akan keluar untuk mencari harta untuk bersedekah 5000 dinar. Itu adalah Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman, iya kita butuh harta, tapi untuk akhirat butuh harta, tapi jangan salah niat kita. Niat Sayyidina Utsman, maka sampai sekarang harta Sayyidina Utsman tidak pernah habis. Karena apa? Karena niat Sayyidina Utsman, dia mencari harta satu untuk bisa menjadi muzaki, karena saya takut tidak kebagian surga muzaki. Yang kedua karena untuk infak. Itu adalah karena apa? Karena tadi ternyata dunia yang kita butuhkan ini hanyalah seteguk air. Dunia yang kita butuhkan ini adalah hanya sepenuh perut. Dunia yang kita butuhkan ini hanyalah
hanya untuk tidur kita saja. Dunia yang kita butuhkan ini hanyalah untuk badan saja. Bahkan kita pun ketika beli baju kebesaran Pak kerepotan, ya. Nggak ada orang kaya, kan saya mah kaya tuh. Ya. Tapi aku maka senang biasa 30, saya mau 40 kan kaya. Pakai celana biasa 30, saya mau 50 sebab kaya. Ternyata kerepotan kebanyakan itu. Ya. Yang enak itu adalah pas untuk diri kita. Lebihnya bayangkan Pak, seperti tadi. Orang kerepotan karena dari pagi sampai sore dia mengumpulkan makanan untuk buka. Tapi orang yang paling enak itu, iya dia mencari harta, dia mendapatkan bubur dikasih kepada anaknya yang tidak puasa. Dia membelikan dia dikasih sama orang, ini dikasih sama orang, ini dikasih sama orang. Datanglah waktu maghrib, dia tidak punya apa-apa karena dengan pikiran hanya air putih pun saya bisa segar. Bayangkan kalau ada orang dia banyak harta, dia titipkan kepada Allah. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Dia berinfak, memiliki harta, dia infak, memiliki harta, dia infak. Begitu dia mati, dia tidak terbebani dengan apa-apa. Dia tidak takut ahli warisnya berantem masalah hartanya. Dia bebas dan dia menikmati diri ke hartanya dari mulut alam kubur sampai nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nilai saumnya kita. Jadi nilai saum adalah kata Allah Subhanahu wa taala bahwa nilai saum adalah untuk mengekang hawa nafsumu. Apa hawa nafsumu? Syahwatmu adalah mengekang keinginan. Maka dalam kitab Duratun Nasi dikatakan sesungguhnya sesuatu yang paling benci Allah yaitu adalah perut yang terlalu kenyang ketika berbuka dengan perkara yang halal. Maka hati-hatilah dalam waktu berbuka. Artinya buka bukan untuk balas dendam. Yang kedua, buka hanya untuk menguatkan diri untuk melaksanakan tarawih. Itu diantaranya. Yang ketiga, nilai yang paling hebat kata Rasulullah SAW. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri. Rasul memardukan kepada kita zakatul fitri. Zakatul fitri ini adalah ibadah yang bukan untuk kita kata Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, sesungguhnya yang aku cintai dari amalmu adalah bersedekah. Kenapa? Karena ini amal bukan untuk dirimu, tapi untuk hamba-hambaku. Maka Allah padukan zakat fitrah terhadap kita. Kata Rasulullah SAW, untuk apa zakat fitrah itu? Tuhratal lis-shaim, yaitu untuk mensucikan saum kita yang kemarin. Dengan apa? Dari apa? Minaropasi wal-lagwi, dari perkataan kita yang kotor. Ropas itu adalah perkataan bukan maksiat. Ropas itu adalah bukan perkataan kejelekan orang lain. Ropas itu adalah kata-kata jorang. Jorang apa? Teh emang patah. Cek orang Sunda mah cawoka. Padahal teh emang patah, bukan maksiat, bukan. Ropas itu adalah kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi kalau kata-kata maksiat. Kata Rasulullah SAW, zakat kita itu adalah untuk membersihkan dari ucapan-ucapanmu yang rofas. Rofas itu jorok, rofas itu adalah kasar. Ketika kita memarahi anak itu adalah rofas, bukan berbohong. Hati-hati, rofas itu tidak termasuk berbohong. Kalau berbohong itu maksiat, bukan berarti rofas lagi. Jadi rofas itu pun harus dibersihkan kata Rasul. Apa pembersihnya? Itu zakat fitrah. Walagwi, apa itu lago? Lago itu adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Seperti apa? Tidur itu adalah perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka hati-hatilah ketika tidur. Ulama-ulama orang Islam itu pintar, Bu. Kalau santri itu pintar, niatkan tidur kita untuk mencegah kita dari maksiat. Makanya jadi tidur kita itu ibadah. Karena salah satu ibadah kita itu adalah menghindar dari maksiat. Kenapa kamu tidur? Saya menghindar dari maksiat. Titik. Maka insya Allah tidur itu kata ulama menjadi ibadah. Itu diantaranya. Kenapa kamu tidak bicara? Saya menghindar dari rofas. Maka diamnya itu adalah emas. Itu diantaranya. Jadi ternyata nilai yang paling hebat kata Allah Subhanahu wa taala adalah kata Rasul idkhalus surur, memberi kebahagiaan pada orang lain.
Maka ulama-ulama mengatakan, dengan apa kita berzakat fitrah? Kata Rasulullah SAW, so'an minat tamri atau so'an minas sa'ir. Satu sok, ukuran satu sok itu berapa? Pada hakikatnya ukuran satu sok bukan 3,5 liter dari Rasulnya, karena zaman Rasul mungkin belum ada liter. Tidak, bukan 2,5 kilo, bukan. Tapi sok itu adalah 4 genggaman tangan orang dewasa. Jadi ukuran itu. Jadi ukuran umum, ijtihad para ulama, masuk saja mendapatkan surga itu adalah muzaki. Ya, maka itu adalah harapan kita, dan mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi doa yang mustajab. Tadi kedua, menjadi nilai Ramadan, kita belajar nilai-nilai apa yang kita dapat di bulan Ramadan ini untuk keseharian kita, mengisi keseharian kita 11 bulan yang akan datang. Semoga tadi ketakwaan kita sekarang ini bisa berlanjut sampai 11 bulan ke depan. Seandainya kita ada umur, dan seandainya pun kita tidak ada umur, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling baik untuk kita, Ramadan yang menjadikan penghapusan dosa untuk kita semua, dan menjadikan Ramadan yang menjadikan kita mendapatkan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, salahnya dari kebodohan saya dan kiranya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang Allah ampuni, dan siapapun yang mengetahui kesalahan kata-kata saya, mudah-mudahan tidak segan untuk membenarkan, untuk memberitahu saya. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.